Fakultas Kedokteran Universitas Jogja yang ke-48. Berikut saya bacakan susunan acara pada hari ini: pembukaan dan doa, pemaparan materi oleh narasumber, diskusi dan tanya jawab, dan terakhir penutup. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah sejenak kita menundukkan hati kita dalam lantunan doa dengan harapan semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Berdoa, disilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja kita menuju pada agenda yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi mengenai langkah praktis membuat review sistematik dan meta-analisis yang akan dikupas oleh narasumber hebat kita pada hari ini. Materi ini akan dipandu oleh moderator yang juga luar biasa, yang terhormat Dr. Zendi Sagita SPM selaku moderator. Waktu dan media Zoom sepenuhnya kami serahkan kepada beliau. Silakan, Dokter. Terima kasih, Mbak Arisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat seluruh senior saya di FKUP RSA, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada webinar dalam rangka Dies Natalis Pengabdian Masyarakat ke-48 ini. Izinkan saya memulai dari rangkaian ada 4 nanti webinar setiap Sabtu selama November ini dari jurusan kedokteran, dan pagi ini yang pertama dibawakan oleh staf pengajar dari Jantung Pembuluh Darah FKUP RSA, Dr. Yoga Warangraha, spesialis jantung pembuluh darah, dengan judul langkah praktis membuat review sistematik. Dan jadi nanti sertifikat, materi, dan rekaman akan dibagikan oleh panitia kepada seluruh audiens. Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung share pertanyaan di chat atau raise hand, ataupun langsung unmute nanti pada saat sesi diskusi. Karena materi ini menurut saya sangat menarik ya. Jadi bagi daerah yang seperti sekarang sudah pandemi menuju normal ini, penelitian meta-analisis sangat affordable, ya, sangat penting. Di mana saya pribadi pun jujur belum pernah untuk bisa membuat sebuah paper tentang meta-analisis. Nanti Dr. Yoga akan menjelaskan dari awal sampai akhir bagaimana step-stepnya yang baik untuk membuat sebuah systematic review atau meta-analisis. Nanti mungkin di tengah presentasi saya akan share suatu software ya dari Dr. Yoga ke chat. Nanti jika ada yang ingin mencoba untuk melakukan softwarenya atau menginstal, monggo dipersilakan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan saja narasumber kita Dr. Yoga untuk memulai acara. Pada Dr. Yoga, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman sejawat, para senior, dan rekan-rekan sekalian. Ya, pagi ini kita belajar bareng nih ceritanya ya tentang bagaimana membuat suatu systematic review dan meta analysis ya. Jadi izin ya. Jadi nanti mungkin form acara kita ada sedikit perubahan. Jadi mungkin awal saya akan memberikan paparan, kemudian nanti diskusi dulu, kemudian nanti setelah diskusi kita akan bareng-bareng mencoba membuat referensi ya. Jadi nanti dari kolom chat akan saya bagi link untuk mendownload referensi. Ini software gratis dari Cochrane yang bisa download. Silahkan download nanti selama saya presentasi. Kemudian nanti saya berikan data berupa Excel, nanti akan kita olah sama-sama ya. Bagaimana membuat yang sederhana ya, sehingga yang kita harapkan dari pertemuan kita kali ini bisalah nanti membuat meta analisis. Ini sebenarnya mudah ya. Jadi kalau diperkenankan, saya izin untuk membagi link download softwarenya ya, review manager namanya. Jadi saya bagi di kolom chat, mungkin nanti teman-teman sejawat bisa mendownload ya dari kolom chat yang setelah saya bagi silakan dilihat. Kemudian
bahan untuk nanti kita mengolah data juga saya share di di chat ya. Silahkan di download. Oke, itu ada soft berupa link dan bentuk Excel. Monggo silahkan dicek. Yang bentuk Excel-nya belum, bentar ya. Oh ini ya. Sudah masuk ya. Baik, kita nanti sambil jalan, kita nanti akan belajar. Sekarang saya coba berikan paparan dulu ya. Oke, baik. Jadi ini adalah langkah-langkah praktis ya untuk membuat suatu systematic review and meta analysis. Jadi kedokteran saat ini kita masuk di era IBM ya. Jadi era IBM ini bagaimana kita dengan teliti, dengan eksplisit, dengan bijak, dan bahkan dengan alasan logis, kita memasukkan bukti-bukti terbaru ya dalam memberikan keputusan terhadap perawatan pasien ya. Tentu saja ini di klinik sangat penting sekali ya. Jadi zaman sekarang sudah tidak zamannya lagi teori obat A akan berhasil pada pasien ini, tetapi kita lihat buktinya apa kan begitu ya. Kalau kita belajar dari guideline, ya kebetulan ini saya seorang kardiolog, maka saya ambil dari European Society of Cardiology yang merupakan acuan kami ya. Jadi kita mengenal istilahnya ketika memberikan keputusan klinis pada pasien, kita mengenal class of recommendation ya. Ada class of recommendation 1, 2, and 3 ya. Class of recommendation 1 ini adalah sangat direkomendasikan ya. Kemudian kelas 2B ini dibagi dua ya, 2A, 2B. Kalau kelas 2 ini maksudnya adalah buktinya conflicting ya, antara risk and benefit ini masih bisa ditawar-tawar ya. Jadi kalau 2A itu rekomendasinya adalah should be recommended atau should be considered ya, dapat dipertimbangkan, dan kelas 2B ini adalah may be considered atau istilahnya bisa dipertimbangkan. Sedangkan kalau kelas 3 ini adalah rekomendasi tidak direkomendasikan ya, karena suatu treatment atau suatu prosedur tersebut dinyatakan tidak bermanfaat dan bahkan menjurus ke arah bahaya ya. Jadi ini penting sekali ya. Kemudian seringkali kalau kita baca guideline, kita mengenal istilah level of evidence ya, bukti. Ya, level of evidence itu ada A, B, dan C ya. Di mana sebetulnya level of evidence A, ini kita lihat datanya diambil dari suatu RCT yang multiple atau suatu meta analisis. Jadi meta analisis itu posisinya adalah level of rekomendasi yang paling kuat, apalagi meta analysis of RCT ya. Kemudian di bawahnya level of evidence B ini kita dapatkan dari single RCT atau kemudian suatu studi besar yang non randomized. Kemudian kalau level of evidence C ini adalah consensus opinion of the expert ya, atau small study atau exploratory study atau registry ya. Jadi pendapat ahli itu sebenarnya adalah level yang paling jelek ya kalau kita bicara IBM ya. Nah, kemudian kita di sisi kita melihat ya, ini adalah piramida IBM. Jadi posisi systematic review and meta analysis berada di puncak ya. Di atasnya dari RCT ya, randomized control trial ya. Jadi kita bayangkan kalau kita bisa bikin meta analisis, kita sebetulnya kita bisa memberikan suatu bukti untuk keputusan klinis kepada pasien yang paling bagus sebetulnya ya. Dan inilah jujur kalau kita publikasi di jurnal yang paling laku. Soalnya ini berhubungan sekali dengan praktis klinis sehari-hari ya. Nah, sekarang kita akan membedakan tentang review sistematis dan suatu artikel review biasa ya. Jadi yang mendasari suatu review sistematis ini adalah adanya clinical question yang dia sifatnya fokus ya. Jadi kita sudah mengenal PICO ya. Kalau teman-teman atau teman-teman sekalian baca jurnal kan seringkali PICO ya. P itu kan patient, I-nya intervention, C-nya comparison, O-nya outcome. Jadi spesifik ya. Kita mau melihat terapi apa, pembandingnya apa, pada populasi apa, hasilnya bagaimana, begitu. Spesifik banget ya. Dan terus terang yang paling penting ini yang saya garis bawahi di bawah ya. Jadi kalau systematic review itu terus terang yang kita harapkan adalah kita bisa memberikan suatu high quality evidence pada bagi para clinician ya. Jadi dan sangat ini sangat mensupport suatu IBM ya. Nah, sekarang kita lihat bedanya systematic review dan meta analysis itu apa. Sebetulnya ini adalah sesuatu hal yang serangkaian ya. Jadi kalau systematic review itu gampangnya dia kualitatif, tetapi ada meta analisis kita melakukan analisis statistik ya. Jadi yang diharapkan di sini kita bisa melihat dampak, misalnya kalau suatu terapi itu betul bermanfaat atau memberikan mudarat yang cukup signifikan atau tidak, kita bisa menilai dari sini ya.
Nah, sekarang ini konsep meta-analisis ya. Jadi kita tahu banyak studi ya, misalnya studi A, studi B, studi C, studi sampai studi Z ya, dengan hasil yang conflicting. Ada yang menganggap suatu terapi itu benefit, ada yang tidak benefit dan tidak merugikan, satu lagi merugikan. Nah, kita bingung nih, mau ambil yang mana nih? Maka kita lakukan meta-analisis ya. Jadi semua studi tersebut kita pool jadi satu, kemudian yang kita nilai adalah pool efeknya ya, efek secara keseluruhan. Jadi di sini kelebihannya memang kalau meta-analisis konsekuensinya sampelnya besar sekali ya. Jadi kuat sekali datanya ya. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah praktis membuat meta-analisis ya. Jadi yang pertama adalah kita tentukan dulu pertanyaan klinis kita apa. Kemudian kita mencari artikel yang sesuai, kemudian menentukan inclusion dan exclusion kriteria. Ini terkait studinya ya, bukan patient level tapi study level ya. Kita mau strict ke arah mana nih, mau spesifik RCT atau enggak. Kemudian mau follow up berapa lama, nah, itu nanti kita tentukan di sini ya. Kita tentukan sendiri. Kemudian keempat, kita nilai kualitas masing-masing studi. Dan tentu saja yang kita harapkan kan adalah studi-studi yang high quality yang kita olah ya. Jangan yang low quality ya, nanti hasilnya biasanya tinggi ya. Kemudian kita lakukan data extraction ya. Jadi dari masing-masing studi tadi datanya kita ambil nih yang penting-penting yang nanti akan kita olah ya secara statistik ya. Yang kita nilai nanti adalah pool effect, efek secara keseluruhan, kemudian heterogeneity-nya ini menentukan nanti pengambilan putusannya, kemudian adanya publication bias. Ya ini yang perlu kita telah lebih lanjut ya. Dan yang terakhir ini adalah cara nulisnya kan begitu. Ya kurang lebih step-nya adalah 7 ini ya yang harus kita lewati. Baik, saya terus terang memberikan contoh saja ya. Ini adalah paper meta-analisa saya yang terbit di Indian Pacing and Electrophysiology Journal ya. Ini jurnal ketiga ya. Sengaja cari yang gratisan yang nggak bayar. Ya itu. Jadi ini terus terang meta-analisis di mana waktu itu saya ingin menilai apakah AV node ablation ya, AV junction ablation pada pasien heart failure dengan AF yang berat CRT ini berikan benefit apa enggak begitu. Kurang lebih seperti ini. Secara keseluruhan studi meta-analisis saya merangkum hasil dari 14 studi ya dengan total pasiennya 3.000 ya. Tentu saja kita nyari pasien 3.000 kalau nyari pasien sendiri kan susah ya. Ini saya ambil dari 14 studi ini kita temukan pasien 3.000. Ya lumayan banyak lah jumlahnya ya. Kemudian 2 prosedur yang saya bandingkan, pasien dipasang CRT plus diablasi AV node-nya, satu lagi pasien dipasang CRT saja ya. Pada populasi pasien gagal jantung dan atrial fibrillasi mendapatkan terapi CRT. Jadi ini ablasinya sebagai terapi add-on ya, ini sebagai treatment arm-nya, ini sebagai control arm-nya ya. Ternyata hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ternyata benefit dan menurunkan cardiovascular mortality ya, memperbaiki istilahnya ventricular pacing rate dan terakhir bisa mengembalikan jantung ya, atau reverse remodeling ya. Ternyata itu yang kita bisa dapatkan dari meta-analisis ini. Ini kurang lebih overview-nya seperti itu ya. Tapi kita sekarang akan menjelaskan step by step-nya. Ya. Jadi ini adalah study flowchart-nya ya. Ini sebetulnya adalah bagaimana kita tadi mencari literatur ya. Kemudian menetapkan inclusion dan exclusion kriteria ya kan. Menilai quality-nya, kemudian mengekstraksi data, kemudian hingga melakukan analisis datanya. Ini kurang lebih kan seperti itu ya. Nah, yang pertama kita harus tentukan PICO dulu ya. P adalah population atau patient atau problem ya. I-nya intervention, exposure atau treatment ya. C ini comparison ya atau kontrolnya ya. O ini adalah outcome apa yang ingin kita nilai. Ini harus spesifik ya. Terus terang saya ketika membuat suatu systematic review and meta-analysis, biasanya saya paling gampang kalau ingin laku masuk ke jurnal, kita mengutak-ngutak di kelas 2 ya. Kelas 2 ini sebetulnya adalah sesuatu yang kontradiktif ya. Jadi makanya kita perlu buktikan lebih jauh ya. Jangan kalau kelas 1 dan kelas 3 ngapain ya? Karena sudah jelas itu ya. Nah, saya bermainnya di sini nih. Yang kelas 2 yang masih kontradiktif. Apakah suatu pengobatan, suatu proses klinis ini benefit atau enggak? Pada clinical practice sehari-hari ya. Nah, kebetulan kita lihat di jurnalnya ya,
Avinode catheter ablation ini masih 2B rekomendasinya, artinya masih bisa ini kita buktikan dengan bukti yang lebih kuat ya. Apalagi sebelumnya buktinya hanya B. Bukti B ini kan tadi small RCT atau large non randomized study ya. Makanya kalau kita bisa buktikan itu dengan meta analisis, berarti kan level of evidence bisa naik. Siapa tahu nanti tulisan kita bisa dikutip orang banyak kan begitu. Itu cara berpikirnya ya. Nah, kemudian kita spesifik nih kepada clinical questionnya ya. Jadi kita lihat pasiennya adalah pasien apa ya? Pasien atrial fibrilasi dan heart failure yang mendapatkan cardiac resynchronization therapy ya atau CRT ya. Interventionnya atau treatment armnya kita lihat pada pasien dengan AV junction ablation ya. Plus CRT ya, sedangkan comparisonnya ini adalah pasien mendapatkan CRT saja. Outcome-nya kita lihat ya, mulai all-cause mortality, cardiovascular mortality, hospitalization, behavioral patient rate, sama reverse remodeling. Ini adalah outcome yang akan kita nilai, kan begitu. Nah, kemudian kita melakukan artikel searching ya. Jadi kita mencarinya ini di Electronic Scientific Database ya. Kita mengenal ada PubMed, kita ada mengenal ada Science Direct, Embase, Cochrane Library, ProQuest dan lain-lain ya. Dan kita menetapkan kriteria seleksi ya. Ini ambil contoh, saya masukkan di PubMed dengan kata kunci seperti ini yang tertera di slide. Kemudian kita spesifikan ya, jurnal full text, clinical trial atau RCT ya. Tahunnya kita batasi, kita nanti akan nemu ratusan bahkan ribuan artikel di situ, dan ini nanti akan kita seleksi satu-satu. Nah, makanya kalau buat meta analisis kalau bisa keroyokan ya, jangan satu orang. Kalau satu orang saya yakin tidak sanggup ya, karena data yang akan kita olah nanti ini berupa big data ya. Nah, kemudian kita tentukan inclusion and exclusion criteria ya. Prinsipnya adalah mau tipe studi apa yang mau kita olah ya, dan kalau bisa jangan terlalu sempit. Konsekuensinya kalau terlalu sempit kriterianya ya, ini nanti studi yang kita dapatkan sedikit ya. Kalau terlalu luas ya mungkin banyak studinya tapi gelambiar ya, nggak spesifik ya. Kemudian pastikan apakah kriteria eksklusi dan inklusi yang kita buat ini menjawab pertanyaan klinis kita. Itu penting. Ini contoh ya, ini saya ambil dari paper saya tadi. Jadi saya tetapkan kriteria eksklusi dan inklusi seperti ini ya. Jadi ini ditetapkan oleh yang mau bikin ya, tetapkan sendiri. Oke. Nah, kemudian kalau sudah kita seleksi studinya, maka kita nilai quality apa dari studinya ya. Nah, kita mengenal banyak sekali assessment tools yang kita bisa pakai untuk menilai kualitas suatu studi ya. Jadi ada Modified Jodat Scale, ada Newcastle Ottawa Scale atau NOS ya, ada Methodological Index for Non-Randomized Studies atau Minors ya, ada Quadas, ada Stroop Statement, bahkan tool dari Cochrane itu ada ya. Tapi terus terang yang saya kuning-kuning itu adalah yang sering saya pakai ya, yang menurut saya mudah dipahami, sudah terbukti valid ya, standar, dan itu gampang menggunakannya ya. Jadi kalau modified Jodat Scale ini biasa kita pakai, ini adalah untuk RCT ya, randomized control trial. Sedangkan NOS dan minors ini untuk studi yang observasional atau cohort study. Kita assess quality of study-nya dengan menggunakan itu ya. Nah, ini adalah contoh dari modified Jodat Scale ya. Jadi ada 8 item ya. Ya ini masing-masing tadi kita nilai nih gimana kualitasnya ya. Jadi modified Jodat Scale antara yang memiliki nilai 4 sampai 8 dikatakan good quality ya. Yang perlu yang untuk RCT ya, spesifik. Nah, kemudian ini ada namanya Newcastle Ottawa Scale ya. Jadi untuk cohort ya. Ini ada 3 item ya tentang selection, comparability, outcome. Jadi suatu studi itu dinyatakan bagus ya kalau memenuhi 3 atau 4 poin ya pada domain seleksi, kemudian pada comparison ini dia memiliki 1 atau 2 poin, sedangkan untuk outcome dia memiliki 2 sampai 3 poin ya. Ini bisa dipakai ya. Kemudian ada lagi namanya minors ya. Nah, minors ini terus terang kalau untuk komparatif tadi, jadi kalau kita menggunakan meta analisis sebaiknya studinya adalah studi komparatif ya. Nah, di sini kita gunakan minors dikatakan bagus ya,
atau high quality kalau total skornya antara 19 sampai 24 ya. Jadi ini nanti bisa dipakai tergantung studi kita melibatkan apa ya. Kalau minor sama NOS untuk apa namanya cohort ya, sedangkan kalau modified Jadal scale itu untuk RCT itu bisa pakai ya. Kurang lebih prosesnya seperti ini. Kebetulan di meta analisis saya yang tadi itu studinya adalah prospektif studi cohort semua ya. Jadi makanya saya pakai NOS di sini ya. Dengan total poin sekian ya alhamdulillah studinya good quality semua ya. Kita masukkan ya. Setelah menentukan quality study ya, kita melakukan ekstraksi data dan ini terus terang yang butuh orang banyak ya, tidak mungkin kerja sendirian ya. Jadi data yang mau kita diekstraksi kita sepakati ini bersama. Kalau saya biasanya ya author name, tahunnya apa, desainnya apa, berapa center yang terlibat ya, kemudian kriteria prosedurnya apa, kemudian data mulai usia, umur ya, jenis kelamin. Kalau saya kardiolog, pasien gagal jantung pasti saya butuh dasar fungsi pompa ya, kemudian apa penyebab gagal jantung ya, kemudian medication ya sesuai standar guideline apa sudah dilakukan apa tidak ya, kemudian outcome yang kita cari ya, entah itu hospitalisasi, kemudian mortality yang kita ekstrak ya. Jadi ini sangat spesifik terhadap PICO tadi yang kita buat ya, kita butuhnya apa, nah itu yang kita ekstrak ya. Itu prinsipnya. Nah, kemudian ini kurang lebih ya. Jadi biasanya dalam paper saya data extraction itu saya kelompokkan jadi dua ya. Ada baseline karakteristik ya. Ini contohnya adalah dari pasien ya. Data dari masing-masing studi kita masukkan di dalam satu Excel ya. Jadi kerja keroyokan, kerja rame-rame ya sehingga cepat selesai. Oke. Nah, kemudian ini adalah outcome. Nah, untuk meta analysis, outcome itu sebetulnya ada dua tipe ya. Ada yang data numerik dan data kategorik ya. Ini untuk data kategorik sudah kita bagi dua kelompok. Ini jenis outcome-nya apa, kita bagi dua kelompok ya. Yang terjadi event berapa, totalnya berapa gitu aja. Nanti tinggal kita susun sedemikian rupa, tinggal kita kopas masuk ke software statistiknya. Nanti dicontoh sudah saya berikan tadi di chat ya, sudah saya bagi, nanti kita olah sama-sama ya. Nah, kemudian ini untuk data apa namanya? Data kategorik ya. Maaf, data continuous ya. Continuous data kita standarnya adalah menggunakan mean dan standar deviasi dan total pasiennya pada masing-masing perlakuan ya, baik ini pada treatment arm, ini pada control arm ya. Nanti kita Excel yang rapi gitu, nanti tinggal kita masukkan ke software ya. Nah, kemudian setelah data tadi sudah kita olah rapi, maka kita buat suatu analisis statistik ya. Jadi analisis statistik yang kita lakukan itu ada tiga ya, double effect, ya. Kemudian kita cek heterogeneity dan publication bias ya. Yang kita tes, okay. Kemudian ada banyak tools yang kita bisa pakai untuk melakukan analisis statistik ini ya. Ada Refman, ada CMA atau Comprehensive Meta Analysis, ada RStudio, ada Stata ya. Terus terang yang saya pakai yang dua atas ini ya. Karena yang dua bawah ini pakai bahasa program dan saya terus terang tidak familiar dengan bahasa program ya. Susah bagi saya ya. Makanya saya pakai yang dua atas ini ya. Yang ini berbayar, yang bawah ya. Kalau yang gratis trial dia, tapi kalau yang atas Refman ini dia gratisan ya. Link sudah saya bagi tadi di kolom chat. Kalau mau download softwarenya silahkan. Ya. Kemudian, nah kurang lebih tampilan Refman seperti ini ya. Jadi nanti studi-studi kita tumpuk di sini ya. Data Excel tadi tinggal kita kopas di sini. Nanti akan muncul suatu namanya forest plot ya. Untuk menilai bulk effect-nya ya. Nanti outcome mau kita buat untuk kategorik ya. Nanti dalam risk ratio atau mau out ratio silahkan ya, nanti ada opsinya, nanti kita latihan sama-sama nih ya, ini contoh saja. Nah kemudian saya seringkali saya combine dengan CMA karena pada CMA ini terus terang mode untuk assessment biasnya itu terus terang paling bagus ya, dia pakai secara kuantitatif ya, pakai Eckert test atau Backstest itu yang tersedia hanya di CMA. Makanya saya kalau bikin paper dua yang saya pakai ya softwarenya ya. Tetapi kalau tampilan terus terang saya lebih suka ini ya Refman karena nanti bagus forest plotnya.
Ya, kurang lebih seperti ini full effect ya. Jadi kalau categorical variable yang kita lihat outcome-nya kan seperti ini, ada tampilan outcome kalau kita pakai refman ya. Ini forest plot-nya seperti ini ya. Jadi ini berupa risk ratio pada data-data yang kategori ya. Sedangkan pada data yang continuous ya, outcome-nya berupa mean kemudian upper limit lower limit ya. Ini oke. Mean difference ya, ini upper limit lower limit ya. Kurang lebih seperti ini ya. Namun data nanti yang diinputkan adalah data yang mean dan standar deviasi yang kita inputkan pada software ya. Nanti kita akan belajar sama-sama. Oke. Nah, kemudian heterogeneity ini penting ya. Jadi untuk membuat suatu pool effect, maka kita harus memilih tes yang betul ya. Pada pasien yang heterogenetinya ini tinggi, seperti ini ya. Ini kita lihat contoh ya, heterogeneti P-nya kurang dari 0,05 ya. Artinya datanya heterogen banget ya, sebarannya kayak begini ya. Nggak mulus ya, nggak rata di tengah ya. Contohnya ini nih, ini datanya heterogen nih. Kalau ini kan anu ya, nggak heterogen ya, relatif di tengah ya, nggak ke kanan sampai kanan atau kanan kiri. Nah, sehingga kita pakai fixed effect di sini. Kalau datanya nggak apa heterogen ya. Kalau datanya heterogen kita pakai random effect ya. Ini penting untuk menentukan apa efeknya ya. Jadi dikatakan kalau datanya heterogen itu kalau p value for heterogeneity-nya less than 0.1 ya. Kemudian nilai I kuadratnya ya lebih dari 50% ya. Nah, kalau dia heterogen kita pakai yang random ya. Kalau datanya tidak heterogen ya kita bisa pakai yang fixed effect ya. Tinggal nanti klik-klik saja, mudah ini ya. Nah, ini kurang lebih ya. Ini data yang heterogen ya, makanya pakai random ya. Sedangkan ini data yang relatif tidak heterogen, maka kita pakai fixed effect ya. Kebetulan ini saya pilih efeknya berupa risk ratio ya. Jadi kita lihat di sini pada all cause mortality ternyata penambahan AV junction ablation memberikan benefit berupa ya mampu menurunkan risiko all cause mortality ya. Kita lihat di sini ya. Kita lihat diamond yang di bawah sini ini tidak memotong angka 1 ya. Oke. Kita lihat di sini 0,71 dengan lower limitnya 0,52, upper limitnya 0,96 ya, memotong angka 1 ya. Makanya ini signifikan ya. Tes overall effect-nya P-nya less than 0.05 ya. Ini ya. Oke. Nah, sedangkan untuk cardiovascular mortality kita lihat di sini ini dia datanya apa namanya tidak heterogen ya. Kita lihat di sini before heterogenity-nya lebih dari 0,1 ya. Kan kita lihat efeknya kita lihat di sini nggak memotong angka 1 ya, B-nya 0,009 ya, signifikan ya. Jadi penambahan AV junction ablation ini benefit ya untuk menurunkan cardiovascular mortality ya. Itu kesimpulannya. Oke. Nah, kemudian kita mengakses apakah hasil studi kita ini bias atau tidak ya. Ini ada 3 tools yang bisa kita pakai ya. Mau pakai 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, silahkan ya. Kalau saya biasanya 2 ya, cukup ya. Jadi saya sering compare ya. Saya memberikan contoh saja, ini adalah namanya funnel plot ya. Funnel plot ini berupa segitiga, kemudian di sini ada yang garis tengah ya. Dikatakan data ini tidak bias ketika data tersebut simetrik nih, seperti ini nih. Dan dia tidak memotong keluar segitiga. Ini kita lihat nih, ada satu studi yang memotong keluar ya. Nah, jangan-jangan ini small effects tadi ya, dia suatu bias ya. Nah, kita buktikan lagi dengan tes ke arah kuantitatif ya. Ini ada Ecker test ya, kita lihat. Data yang bias seperti ini ternyata Ecker testnya juga di bawah 0,05 ya. Ya, maka berarti ini ada bias ya. Kalau ini kita lihat Ecker testnya masih di atas 0,05, kemudian kita lihat funnel plotnya simetrik ya, kemudian masih di dalam area segitiga, maka ini tidak ada bias ya. Ini adalah bias assessment. Jadi hati-hati ketika kita nanti menarik suatu kesimpulan dari suatu meta analisis ya. Ini harus kita akses juga ya, sehingga studi kita valid ya. Ini suatu evidence yang bagus untuk clinical decision making itu prinsipnya ya. Nah, kemudian kalau mau nulis jurnal lebih baik kita tulis secara rapi di tabel ya biar orang mudah membaca. Ini semua adalah rangkuman
yang dari depan-depan tadi, ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Oke. Nah, kalau sudah membuat seperti tadi, kita tinggal bagaimana menyusun paper meta analisisnya, ya. Jadi kita mengenal namanya Prisma, ya. Prisma ini adalah preferred reporting items for systematic review and meta analysis. Jadi kalau kita membuat suatu meta analisis, kita mau submit ke jurnal, pasti sama editornya, ya, atau reviewer ditanya, Prismanya gimana, ya. Prisma ini sudah menjadi pakem, ya, dan ini nanti disampaikan di artikel itu secara tersirat, ya, bukan tersurat, ya. Kadang-kadang urutannya nggak sama, ya, antara atas bawah. Yang penting item-itemnya ada, sehingga nanti ketika kita mau submit ke jurnal, Prismanya seperti ini, ya, titel, ya, apa judulnya, direportkan di page mana, dan bisa kebalik-balik, nggak masalah, ya, tergantung style kita nulis. Yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan isinya dan memberikan keterangan, ya. Insya Allah kalau ini sudah ada, biasanya tidak akan ditolak di awal. Pengalaman saya begitu, ya. Di level editor awal itu tidak bakal ditolak, ya, pasti masuk review selanjutnya, ya. Perkara setelah itu ditolak atau diterima, ya, tergantung ya reviewernya, ya. Itu, ya, itu pengalaman, oke. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin kalau ada pertanyaan, silakan kita diskusi dulu sambil mungkin teman sahabat sekalian mendownload yang tadi saya share di chat, ya, Refman sama Excel, ya. Nanti untuk kita coba sama-sama simulasi di review manager. Oke. Monggo, terima kasih kalau mau diskusi. Monggo, segmen moderator. Monggo, Dr. Sandy. Ya, terima kasih Dr. Yoga atas paparan materinya yang menurut saya sangat advance, ya. Sudah expert sekali di bidang meta analisis. Dr. Yoga, ini ada dari chat masih ada sekitar 2 pertanyaan. Ini mau demo dulu atau diskusi dulu, Dr. Yoga? Diskusi dulu deh. Diskusi dulu, nanti ya. sebelum sambil para peserta deh. Download, ya. Oh iya, ya, sambil coba-coba dulu, ya. Ini Ya. ada yang resen, Dr. Yoga, mungkin saya dahulukan yang Monggo, resen. silakan aja. Silakan. Monggo. Ansyah Ahmad, silakan. Monggo. Baik, terima kasih Dokter Yoga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, dokter mohon izin sebelumnya. Saya background-nya farmasi klinik, jadi mungkin tool yang kami gunakan itu combine, dokter. Ada yang tool dalam bentuk numerik, ada yang dalam bentuk sebatas seperti kuesioner, seperti itu, dok. Nah, untuk membuat systematic review, itu kan kalau yang saya pelajari ya, dok, dari Pico, Prisma segala macam, itu kan RCT lebih baik. Tetapi kan kalau kita melihat itu dari kelas 2 ataupun dari B gitu ya, dok, ya, itu kan bisa cross sectional ya, dok, ya. Kalau misalnya yang saya pernah baca ya, dok, dari systematic review-nya Medicine Journal, itu dia itu mengkomparnya itu pertama dari inklusinya oke sama, eksklusinya sama, tapi dari metode yang berbeda. Dari cara sampling berbeda dan segala macam berbeda. Bahkan tool yang digunakannya sama oke, tapi item-item atau list dari tool itu untuk kuesioner, salah satu contohnya, itu tidak sama, dok. Misalnya dari ada 10 list, tapi 7 sama, 3 nggak sama. Kemudian variabel-variabel yang di-checking itu misalnya ada 5 variabel, 3 item sama, 2 item nggak sama. Hal seperti itu apa bisa kita masukkan sebagai inklusi terkait masalah metodenya, bukan masalah sampelnya? Seperti itu, dok. Mohon izin, dok. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Jadi kita harus memahami dulu bahwa meta-analisis tadi ini adalah kita melakukan analisis di level studi, ya, bukan level patient, ya. Jadi kita tidak mungkin dapat data pasien per pasien, ya. Jadi ya studi per studi. Tergantung kebutuhan, sekali lagi Bu Anisya, ya. Kalau di kedokteran, ya, kadang-kadang kita menyatakan suatu treatment itu efektif atau tidak, itu kan sebetulnya adalah ini kan, untuk munculnya suatu efek itu kan perlu suatu periode waktu kan, gampangnya begitu, ya, sehingga ada muncul sebab akibat, ya. Nah, cross sectional itu kan sebetulnya kita tidak melihat suatu sebab akibat, ya, karena diambil di satu waktu yang sama, ya. Makanya kalau selama ini yang saya gunakan untuk membuat suatu meta analisis, itu saya selalu setuju kalau ada RCT ya cohort, entah retro maupun prospektif, ya. Yang jelas ada pada periode follow up
di mana apapun yang terjadi pada periode follow up itu kan menjadi outcome, kan begitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian tadi terus terang yang nomor pertanyaan yang kedua, oke. Ini bisa mohon diulangi enggak, Bu? Biar menyamakan persepsi. Baik dok, izin mengulangi dok. Jadi kan kalau terkait masalah misalnya inklusi pasien semua sama oke gitu ya dok ya bla bla bla. Tetapi tool yang digunakan misalnya dok ada variabel itu 5 yang di checking 5. Tetapi ada yang hanya hasilnya 3 aja. Ada yang hasilnya 5-5-nya punya. Itu seperti itu. Kemudian tool yang digunakan. Kalau toolnya itu dalam bentuk kuesioner ya dok, oke lah nama kuesionernya sama. Tapi terkadang list dari kuesioner tersebut, item-item pertanyaan domain-domainnya, itu ada beberapa yang berbeda. Jadi tidak semuanya itu sama persis. Nah, kita gimana mengcompare sesuatu yang tidak sama? Gitu, matur nuwun. Kalau boleh saya klarifikasi, contohnya misalnya kalau di jantung itu kan ada kuesioner SF36 itu ya. Karena SF36 itu kan domainnya banyak ya. Kadang-kadang suatu studi menilai semuanya sebagian. Nah, itu gini Bu, sebetulnya kita bisa siasati ya. Kita kelompokkan saja. Misalnya jenengan dapat 10 studi. Ternyata dari 10 studi ini 6 studi ini kuesionernya ini katakanlah sama ya. Kemudian yang dinilai sama dapat studi. Kemudian yang 6 studi ini pakai kuesioner yang berbeda kan begitu kan Bu? Ya enggak apa-apa, bisa diolah datanya. Jadi nanti kita lihat outcome-nya misalnya ternyata pemberian obat A atau obat B ini akan memperbaiki fungsional kapasitas fungsional pasien ya berdasarkan kuesioner ini. Yang satu lagi kuesioner B, yang satu lagi kuesioner yang B. Nah, kemudian dari situ kita bisa kelompokkan. Jadi sebaiknya kalau menilai outcome masuk ke software itu kita gunakan outcome yang sama. Contoh saya tadi ya, kita ngomong all cause mortality ya outcome all cause mortality aja yang kita tuliskan. Kemudian kalau kita ngomong in hospital mortality ya in hospital mortality saja, jangan dijadikan satu ya. Karena memang untuk membandingkan kita harus butuh outcome yang sama. Nggih, ngoten Bu Anissa nggih, kurang lebih nggih. Jadi bisa di sub-study mungkin dipilah-pilah. Ya mungkin tidak seluruh, misalnya saya punya 14 studi ya, contoh tadi. Misalnya yang menyajikan data tentang in hospital mortality cuma 7 studi. Ya sudah untuk outcome in hospital mortality tadi 7 studi yang saya olah ya. Kemudian ada 8 studi yang memberikan perbaikan biventricular pacing rate. Ya sudah untuk outcome biventricular pacing rate saya ambil dari 8 studi itu tadi. Tapi secara keseluruhan saya melibatkan 14 tadi gitu loh Bu. Ya, jadi outcome-nya itu harus betul-betul spesifik terhadap outcome tertentu sehingga hasilnya nggak bias. Ya, oke. Oke. Siap Dok, siap. Matur nuwun Dok. Terima kasih. Sami-sami, monggo. Terima kasih. Kalau saya boleh menyimpulkan sebenarnya sejauh apa heterogenitas dari tool ataupun eksklusi yang bisa ditoleransi untuk suatu meta-analisis yang baik. Jadi kan berdasarkan outcome saja. Kalau jadi kan ada banyak itu kan seharusnya kan meta-analisis semuanya harus homogen. Nah, heterogenitas yang sejauh apa yang bisa ditoleransi. Ya, begini. Jadi makanya tadi saya bilang Dr. Zendi, kalau bikin meta itu kan kita study level data ya, bukan patient level data ya. Makanya kita tidak bisa ngotak-ngatik lagi ya. Makanya bisa lakukan kita adalah pooling data saja sebetulnya ya, pooling effect saja. Nah, itu kalau ditanya inclusion exclusion kriteria sejauh mana ya sudah kita tentukan sendiri kita mau apa. Makanya tadi statement di awal saya bilang jangan terlalu ketat dan jangan terlalu longgar ya. Kalau terlalu ketat kita dapat studinya cuma sedikit Dok yang masuk. Ya, kalau terlalu longgar banyak studinya tapi ngelambiar. Nah, begitu ya. Nah, kalau outcome of interest apa yang kita cari ya kita tentukan kita mau butuh terapi A atau B ini benefit terhadap apa. Nah, itu kita yang tentukan Dok. Ya. Jadi sangat fleksibel, jadi tergantung yang mau bikin ya penulisnya. Nah, kemudian tapi tetap ketika data itu sudah ada kita olah heterogeneity tadi kita bisa assess ya. Heterogeneity menentukan efeknya sebagus apa ya. Nah, kemudian kalau sudah kita tes efek, heterogeneity-nya sudah pas, efeknya pas, nah kita lihat dia bias apa tidak ya. Kalau bias konsekuensinya ya kita bisa buang studi yang kecil-kecil ya, yang outlier tadi, atau kita nambah studi Dok. Itu pilihannya, nyari lagi. Makanya tidak akan selesai dengan dalam waktu yang cepat seperti ini ya. Ini perlu waktu ya. Kadang-kadang jatuh bangun juga Dok, bikin kayak begini Dok. Saya belum ada. Ya, pengalaman sekali dari organisasinya. Ya Dok, ini ada satu pertanyaan yang
Ini agak nyambung ya dari Bu Wiwit. Oke. Apa ada batas jumlah paper yang ideal untuk publikasi meta analisis atau hanya menyesuaikan kesesuaian kriteria dari target saja? Jadi kan contoh itu kalau nggak saya lihat ada 2000-an dok ya. Itu bagaimana dok? 3.000. 3.000 Jadi sampel gini, atau enggak yang di 3.000 awal tadi pasien. yang Oh ya, searching dari ya. Jadi begini, PubMed-nya tadi loh kan begitu PubMed muncul ya. kita ngetik langsung 2000. Waduh, ini 2000 masa kita semua. Bagaimana dok? Oke, Adakah? baik. Menarik. Jadi begini, meta analisis konsepnya berapa sih? Nggak ada batasan. Ya, terserah. Kita yang menentukan eksklusi dan eksklusinya, kita yang menentukan outcome-nya, kita menentukan apa namanya jenis studi apa yang kita masukkan, ya. Tapi yang jelas kalau masuk software minimal butuh 3 studi, ya. Cuma kalau 3 studi, ya siap-siap ya. Kadang-kadang editor langsung nge-reject ya. Masa sedikit banget kan begitu ya. Itu kan ini pantas-pantasan ya. Pengalaman saya bikin meta analisis publish itu paling banyak 35 studi ya. Paling sedikit 12 ya pengalaman saya ya. Tapi kalau baca-baca lagi kan ada meta analisis cuma 5 paper masuk di studi Q1. Ya wajar, mungkin kriterianya strict sekali ya. Misalnya meta RC terhadap suatu penyakit yang jarang. Nah, itu kan pasti sedikit studinya, nggak banyak kan. Kayak begitu ya. Ya, jadi pengalaman dokter yoga ada Nah, belasan dok ya. Jadi kalau misalkan dari belasan 2000 itu berarti kriterianya kurang dipersempit lagi ya, ditambah lagi. dipersempit lagi. Ya, lagian itu kalau kita cari di PubMed dapat 2000 itu kan ada duplikasi dan lain-lain toh. Nah, itu nanti gunanya kita kerja keroyokan untuk membuangi sesuatu yang nggak perlu gitu loh ya. Yang tadi kan kalau kita lihat dari flow diagram kan kita ini saya tampilkan lagi slide saya ya. Contoh yang ini deh. Kita lihat di sini. Nah, nanti kan dia dibuangi juga karena ada exclusion kriteria ya. Inclusion and exclusion kriteria. Mana tadi? Nah, nih. Awal saya dapat ya sekian ya. Kemudian dari referensi di beberapa studi saya dapat sekian ya. Kan ada duplikasi dibuangi sudah tinggal sekian ya. Kemudian saya tetapkan eksklusi yang ketat ya, harus bahasa Inggris ya. Kalau yang bukan bahasa Inggris dibuang ya. Full text yang nggak ada full textnya buang ya. Review artikel buang dan akhirnya tinggal 14 ya. Jadi ini proses ini sangat dipengaruhi oleh kriteria inklusi dan eksklusi yang sudah kita tetapkan. Study flowchart ini memang harus ada dok ya di bagian dari meta Ya, analisis. kalau nanti mau publish ini wajib ya. Okay, ya. Karena editor beberapa jurnal itu memang minta harus ada prisma diagram seperti ini ya. Ya, Oke. Baik, terima kasih dari Yoga atas pertanyaannya. Terima kasih Ibu Wiwit. Bagi pertanyaan berikutnya ini ada dari Alfian Wika ya. Saat menentukan publication bias, Panoplo dan Eagertest, ada software khusus yang digunakan, dok? Apakah sama dengan software statistik yang tadi yang Refman tadi ya? Ya. Kalau beda, jadi gini, kalau forest plot, funnel plot ya. Funnel plot itu di Refman dan CME itu ada, ya. Tapi kalau yang Eagertest sama Backtest itu hanya ada di CME, ya. Itulah kenapa saya pakai double software. Ya. Kalau CME berbayar, ya. Kalau gratisannya cuma 30 hari, ya, 30 hari atau 2 minggu loh, saya lupa, ya. Tapi kalau full itu berbayar, ya. Kalau Refman gratisan. Itu dok, ya saya jawab ya. Jadi makanya saya pakai combine, ya. Karena untuk Eager dan Back itu wajib pakai CME, tapi kalau yang funnel plot bisa pakai Refman, bisa pakai CME, ya. Ya, terima kasih. Semoga bisa menjawab. Ini pertanyaan yang pertama tadi, angka negatif dari hasil maknanya bagaimana? Oke, baik. Kita lihat datanya ya. Oke, ambil contoh nih. Angka negatif itu biasanya muncul pada tergantung data apa yang kita olah ya, outcome apa ya. Kebetulan tadi kan mungkin lihat data di sini ada negatif ya. Nah, ini saya ingin membuktikan ya, setelah dikasih obat diameter ventricle kiri pada saat diastolik itu berubah enggak? Ya, otomatis harapannya kalau dipasang alat, diablasi, kalau bagus jantungnya nyusut ya, enggak kardiomegali lagi ya, dia bisa ngurangi ukuran, namanya reverse modeling ya. Berarti kita butuh data
penurunan diameter ventrikel kiri ya. Lah penurunan itu kan datanya negatif nih, kita lihat ya. Makanya kalau kita lihat data di sini, ternyata ketika ditambah ablasi ya daripada CRT saja, ternyata ventrikel kirinya itu penurunannya lebih signifikan nih diameternya. Maknanya itu saja sebetulnya. Nah, tapi perlu diperhatikan pada data kontinu seperti ini, ketika melewati angka 0 itu pasti nggak signifikan ya. Dikatakan signifikan itu kalau konsekuen dia itu konsisten negatif atau positif saja. Ini contohnya ya. Ternyata setelah diberikan ablasi ya pada pasien-pasien yang dapat CRT ya dan AF, kita lihat ternyata end diastolik diameternya bisa berkurang kurang lebih 2,11 mm ya, dengan upper limitnya minus 3,79 mm dan upper limitnya 0,42 mm ya. Artinya ini kan sebenarnya adalah 95% confidence interval. Artinya kan data ini kalau diberlakukan di 95% populasi itu gimana gitu loh. Maksudnya ya, ternyata dari sini kita simpulkan, ternyata setelah diberikan ablasi, ternyata dia mampu menurunkan diameter ventrikel kiri sebesar kurang lebih 2,11 mm ya. Dan kalau itu digeneralkan ya kira-kira ya rentangnya antara 0,42 sampai 3,79 mm ya. Penurunan diameter ventrikel kirinya kan kurang lebih seperti itu, Dok. Itu maknanya seperti itu. Jadi negatif ini belum tentu jelek hasilnya ya, tergantung outcome apa yang kita nilai. Jadi itu dulu, Dok, intinya ya. Oke. Apa sama dengan korelasi itu ya, Dok ya? Jadi misalkan ada semakin besar intervensi akan semakin menurun atau semakin semakin baik menurun kan dari begitu. outcome-nya gitu, Dok ya. Ya. Jadi korelasi negatif dan positif pada statistik. Nah, itu. Oke. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Dok, ini ada cukup banyak ternyata ya. Selamat pagi, Dokter, dari Nuraini Atikasari. Mohon izin bertanya, gold standar dari meta-analisis itu ada randomized control trial atau case control atau cohort? Karena saya pernah membaca ada yang menggunakan studi in vivo atau in vitro. Dan jika dalam membuat systematic review, apakah juga memerlukan perhitungan seperti meta-analisis? Ini juga yang mau saya tanyakan dari. Terima kasih. Ya. Jadi gini ya, perlu dipahami ya. Jadi meta-analisis itu adalah lanjutan dari systematic review ya. Jadi syaratnya sama saja. Bedanya apa sih? Systematic review itu kan kita tidak melakukan analisis data ulang ya. Kita hanya menyimpulkan dari berbagai studi secara kualitatif ya. Kalau mau secara kuantitatif ada angka di situ, ada uji statik di situ. Nah, itu namanya meta-analisis ya. Seperti saya bilang tadi, tidak ada minimal sih. Software itu kan bisa membaca kalau minimal 3 studi namanya gitu ya. Tergantung jenengan mau pakai kerja eksklusi seperti apa terserah jenengan ya. Gampangannya pantasnya berapa gitu ya. Terus kemudian tadi pertanyaan yang sebelumnya apa, Dok? Apakah ada gold standar dari meta-analisis itu harus RCT atau harus cohort atau harus ada. Tetapi ya. Kalau kita nuruti, contohnya kan cohort semua tadi, Dokter. Nggak masalah ya, memang studinya adanya cohort, RCT-nya belum ada. Lah ya kan apa saya mengada-adakan kan enggak kan apa yang ada. Tetapi kalau ditanya kualitinya yang paling bagus yang mana ya meta RCT paling bagus ya, karena RCT itu kan studi yang dikontrol ya. Sedangkan cohort kan tidak ada istilahnya, tidak ada randomisasi ya. Jadi ya hanya observasional kan. Namun ketika tidak ada RCT yang kita meta analisis, cohort pun jadi, gampangnya begitu ya. Nyatanya juga bisa tembus juga kok masuk jurnal kan begitu. Ya. Kalau in vivo atau in vitro-nya, apakah pernah ada pengalaman? Saya terus terang lebih suka ke manusia ya, karena manusia terus terang belum ada saya ya. Klinisi ya, jadi saya butuh meta analisis itu untuk menunjang best practice saya ya. Itu saja sih sebetulnya. Iya. Terus kemudian yang terakhir untuk buat systematic review sudah ada ya, seperti meta analisis. Saya pengalaman saya di mata ini sama ini saya hanya sebatas mungkin bahkan literatur review ya, jadi belum ada statistik analisisnya itu, jadi belum masih yang kira-kira sama-sama, masih belum pikonya pun bahkan masih belum disamakan gitu. Jadi hasilnya juga kadang-kadang kesimpulannya juga masih gelambiar. Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pandu Trisakti dari Penyakit Dalam. Ya. Terima kasih Dr. Yoga atas materinya sangat membuka wawasan ingin mempelajari lanjut tentang meta-analisis ini.
apakah ada buku atau literatur yang direkomendasikan Dok untuk dibaca berarti menurut Ya, pengalaman terima mereka? kasih. Literaturnya baca di Cochrane ya. Cochrane itu kan ada itu literaturnya ya, online itu ya, bisa di-download juga ya. Jangan direkomendasikan. Saya terus terang belajarnya dari temen sama ya itu baca Cochrane itu ya, sama diskusi sama teman-teman yang sudah pernah bikin meta ya. Yang Saya gitu dulu awal mula memulai ya. Ya, nanti mungkin ada yang ingin memulai bisa langsung menghubungi dokter yoga ya. Nanti mungkin saya pun kalau siap-siap saya hubungi dok nanti misalkan perlu Oh ya, pendampingan lanjut ya. Ya ya. Terima kasih dok. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ayu Paramita dari Assalamualaikum dokter, mau bertanya, ada 2 pertanyaan ya. Sebelum membuat systematic review dan meta analisis, apa perlu diregistrasi dahulu di Prospero? Kemudian pertanyaan kedua, apakah review artikel tidak bisa dilakukan systematic review dan meta analisis? Ya, menarik sekali ya. Jadi percaya Pak, saya jawab yang nomor 2 dulu ya. Jadi review artikel tidak bisa dilakukan systematic review dan meta analisis ya. Jadi systematic review dan meta analisis itu bahan dasarnya harus original research ya. Original research entah mau RCT maupun cohort ya, itu kan original research ya, itu bahannya ya. Karena kita mengolah studi ya. Kemudian yang nomor 1 ya, saya balik ya. Apakah harus registrasi dulu di Prospero? Enggak, saya enggak pernah registrasi terus terang ya. Jadi registrasi di Prospero kebutuhannya adalah nanti misalnya ya, pernah nggak lihat jurnal itu kadang-kadang desain suatu studi itu kan apa namanya dipublish desainnya ya itu kalau butuh itu ke Prospero. Kalau saya kan selama ini saya publish kan hasilnya ya, bukan metodologinya ya, bukan studi desainnya yang saya publish. Kecuali kalau jenengan mau publish studi desainnya jenengan, metodologinya jenengan, harus register ke Prospero. Kalau saya kan publishnya kan hasilnya ya, gitu ya dokter Sandy ya. Jadi jawabannya dari saya enggak harus ya. Lagian bayar ya, saya nggak punya uang ya, males bayar soalnya saya cari yang gratisan. Analisis banyak terbit maksudnya. Oke, terima kasih banyak dokter Yoga. Sepertinya itu tadi pertanyaan terakhir ya. Maaf kalau saya ada yang kelewat, monggo bisa langsung sakit raise hand. Tapi sepertinya tadi itu tadi pertanyaan terakhir. Sebelum memasuki ke sesi selanjutnya, saya ingin mengingatkan untuk kebutuhan sertifikat dok ya. Mohon untuk mengisi ke Google Form yang disampaikan oleh panitia. Ada di chat. Terima kasih. Mau udah jaga kalau mau ke demo ya. Nah, sekarang kita belajar sama-sama nggih. Kalau saya mohon Bapak Ibu download softwarenya dulu di di chat itu sudah dibagi nggih. Bagaimana download software admin 5 ya. Jika ada yang kesulitan mungkin bisa langsung disampaikan ya. Ditanyakan. Mungkin sampai instalasinya. Dan kalau bisa ada yang sudah install dong, kita belajar sama-sama ya, biar setelah pertemuan kali ini teman-teman sejawat sekalian bisa ya minimal memulai bikin lah. Ya. Kalau yang ingin bikin. Monggo dok, dimulai sedang dimulai. Baik, saya buka PowerPoint dulu. Oke, saya memberikan contoh yang sederhana saja ya. Jadi kita, ya mungkin saya orang jantung ya, mungkin ya tahu saya kan seputaran jantung aja ya. Jadi saya terus terang ada isu akhir-akhir ini tentang pemberian statin sebelum kateterisasi jantung ya, atau PCI ya, pemasangan stent ya. Tes, halo, mohon izin, suara masuk dok. Ya, jadi ini ada isu terbaru sebelum dilakukan tindakan pasang ring ya, pada kasus-kasus emergensi diberikan high dose atorvastatin ya. Dan saya ingin membuat suatu meta analisis dari randomized control trial ya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita buat PICO ya. Jadi kita spesifikkan ya, pasiennya adalah pasien sindrom koron akut yang akan menjalani PCI ya, atau percutaneous coronary intervention ya. Kemudian kelompok intervention dan treatment kita ini adalah kelompok pasien yang diberikan
high dose atorvastatin ya. Sedangkan pembandingnya adalah yang nggak diberikan high dose atorvastatin ya atau placebo ya. Outcome yang kita nilai adalah MACE ya, Major Adverse Cardiovascular Events atau mortality atau myocardial infarction ya, post prosedural ya. Jadi ini yang yang akan kita nilai outcome-nya ya. Mungkin sudah download yang Excel saya. Oke, monggo Bapak Ibu silakan di-download ya. Izin saya akan men-share hasil ini ya dari Excel saya ya. Jadi terus terang saya semalam bikin kali ini aja lah untuk simulasi kita. Jadi ternyata katakanlah kita punya 4 studi nih. Studinya RCT semua ya. Kemudian otomatis ketika kita dapat RCT, kita nilai nih RCT-nya bagus apa enggak ya. Dengan menggunakan Jadat Scale ya. Oke, ternyata alhamdulillah studinya bagus nih ya. Kemudian studi karakteristiknya sudah saya rangkumkan ya. Jadi ini RCT semua ya. Settingnya adalah pasien serangan jantung ya, akut coronary syndrome. Kemudian treatmentnya statin dosis tinggi ya, atorvastatin ya. Kontrolnya placebo semua. Yang kita lihat adalah outcome dalam 30 hari ya. Oke. Ini yang kita mau nilai. Mohon izin, connection internet saya putus-putus nggak tadi? Nggak, aman nggak, Dok? Aman. Aman ya. Oke. Nah, kemudian ini kan jangka pendek outcome-nya 30 hari ya, seragam ya. Ternyata saya dapat 4 studi ya. Kemudian kita lihat ini ya inilah karakteristiknya ya. Partisipannya udah ribuan ya jumlahnya ya. Kemudian umurnya segitu, jenis kelaminnya kurang lebih proporsinya segitu. Nah, ternyata outcome sudah saya rangkum ya. Nanti ada 3 outcome yang kita nilai ya. Major adverse cardiovascular events, mortality, myocardial infarction ya. Yang akan kita nilai ya. Jadi pagi ini kita akan sama-sama belajar menggunakan review manager ya. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah download ini nanti sama review manager ya. Nanti kita akan sama-sama memasukkan ke dalam statistiknya. Oke. Mungkin di sini saya bisa dibantu oleh salah satu audiens yang sudah install Refman. Siapa nggih? Ada yang sudah install belum? Ya sudah install deh. Ada nggak? 1 atau 2 orang aja volunteer. Sudah, Dok. Sudah, Dr. Alfian Wika ya. Oke. Tadi Excel saya udah di-download juga ya. Sudah, Dokter. Oke ya. Saya akan membuka Refman ya. Baik. Tidak ada masalah ya, Dr. Alfian Wika ya dalam mendownload Refman ya. Tidak ada ya. Iya. Alhamdulillah. Oke. Oke, ini Refman ya, izin saya share screen ya. Iya, Dokter. Oke, kurang lebih kalau Bapak Ibu sekalian membuka Refman, tampilannya seperti ini nih, ya. Oke. Jadi tampilan awal Refman seperti ini. Setelah kita klik, kita close, kita tinggal isi file, tulis new ya, terus tadi, ya. Nah, kita tinggal tulis saja. Ini review apa? Jelas ini suatu review intervensi ya, karena kita memberikan terapi, ya kan. Tadi terapinya adalah hydrostatin, komparisinya adalah kelompok placebo, ya. Intervention ya. Kita tulis ini aja. Silahkan nuliskan di sini. Kalau saya senang gini ya, hydrostatin, terus atorvastatin versus placebo, ya. Placebo for ACS patient undergoing PCI. Nah, kalau sudah tinggal di next saja, silakan. Oke, finish. Nah, kurang lebih akan keluar kira-kira halaman seperti ini ya. Oke. Nah, ini sudah mudah ya.
tinggal kita klik di studies and reference ya. Kemudian kita lihat sini ya, included study. Kita tinggal klik kanan saja sebetulnya, add study. Ya sudah, kita tinggal memasukkan nama-nama studi kita tadi ya. Studi yang pertama oleh Berwanger ya tahun 2018. Tinggal masukkan saja di sini. Tinggal dikopas saja. Nama penulisnya siapa? Kemudian dikopas di sini. Next, tahunnya 2018. Next, finish. Nah, kita lihat di sini kita sudah punya data studi dari Berwanger ya. Oke, kelihatan ya di layar ya. Oke. Nah, kita tinggal masukkan studi-studi yang lain, autor yang lain ya. Ada Jang 2014, masukkan saja. Next. Finish. Ya. Kemudian klik kanan, add study lagi, masukkan lagi bawahnya. Pati et al. 2007. Oke, kita punya 3 studi ya. Kemudian add study, kita tambahkan U et al. 2011 ya. Di Excel saya ini saya ambil dari Excel saya semua tadi ya. Oke. Sekarang kita sudah punya 4 studi masuk di sini nih. Ya, included study. Nah, sekarang kita tinggal tentukan outcome-nya. Ya. Outcome-nya apa? Nanti di sini data analysis ya. Kita klik kanan add comparison ya. Tulis di sini tadi outcome yang pertama kita mau nilai adalah MACE ya. Major Adverse Cardiovascular Events ya. Tinggal next aja. Klik yang bawah add an outcome under the new comparison ya. Kemudian kita continue. Nah, data kita data yang dikutum ya. Kan antara ya dan tidak ya kan? Iya. Ya sudah, tinggal di next saja. Tulis saja di sini MACE outcome-nya ya. Major Adverse Cardiovascular Event Group 1 tadi tulis saja Hidostatin ya. Yang kedua, tulis dia placebo ya. Tinggal next ya. Nah, ini nanti saya maunya akan saya ukur risk ratio-nya ya. Tinggal klik aja risk ratio ya. Ini pakai mental enhancer, kemudian fix or random kita belum tahu ya. Nanti kita lihat heterogeneity-nya gimana ya. Kemudian kita next ya. Next kalau sudah. Nah, ini nanti untuk membuat grafiknya ya. Jadi left graph ini saran saya ini untuk ya. Kelompok treatment ya. Tulis saja Hidostatin. Hidostatin atau Vastatin ini aja deh. Kemudian yang ini kontrolnya placebo ya. Oke. Nah, kemudian next kalau sudah finish ya. Nanti akan keluar tabel seperti ini ya. Kalau mau kita masukkan studi, kita klik di sini ya, di MACE. Sini satu-satu. Klik kanan add study data. Ya tinggal kita call aja. Studinya mana yang ada ya. Berwanger, Jang, Pati, Yu ya. Kita masukkan semua. Oke. Ya sudah, ini kita tinggal masukkan data dari Excel kita tadi, kita kopas ya. Tadi di Excel ada MACE ya. Treatment control ya. Yes and total ya. Kita copy, kemudian ya udah kita masukkan ke sini aja. Dah, masukkan datanya. Jadi, oke. Nah, kalau sudah, maka kita lihat di, nah inilah forest plot-nya ya. Kita lihat before heterogeneity-nya ya, dia 0,06 ya, berarti kurang dari 0,1. Maka fixed effect tidak berlaku ya. Ini kita ganti menjadi random effect ya. Dan kita lihat lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Oke. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Ternyata kita lihat bahwa pemberian Hidostatin ya. Ini enggak signifikan ya, kita lihat ya. Ini risk ratio-nya
ya adalah 0,6 ya. Namun upper limitnya melewati angka 1 ya, melewati. Jadi sini ada 1,03. Makanya P-nya dia tidak signifikan ya. 0,06 ya. Jadi di sini kita lihat high dose atau vastatin sebelum PCI dia tidak benefit ya, menurunkan angka kejadian miss kan begitu ya. Jadi sudah selesai. Ini tinggal di copy, udah jadi nih. Forest plotnya ya, mudah sekali ya. Tinggal masukkan data langsung keluar. Oke. Oke, kita bisa tutup. Kalau mau kita lihat forest plotnya, kita bisa pakai seperti ini ya. Nah, hati-hati ketika tidak keluar segitiga tadi, ya ini hati-hati ya. Berarti sebarannya tidak betul ya. Jadi ini mungkin masih bias studinya ya. Jadi konsekuensi kita adalah mungkin ya membuang efek dari small study ya. Punyanya U ini kan sampelnya kecil ya. Dan kalau kita lihat deviasinya jauh banget ya. Oke. Ya, kita buang ya sebagai sensitivity analysis ya, dibuang. Oke. Dan kita lihat nih. Gimana hasilnya? Oke. Ternyata tetap nggak signifikan ya, masih motong angka 1. Namun kita lihat ya. Ternyata P-nya 0,14 lebih dari 0,1. Artinya apa? Artinya datanya sudah tidak heterogen ya, maka kita ganti ke fixed effect. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Ternyata bisa mengurangi bias ya. Sekarang semua berada di segitiga, kemudian dalam proporsi yang sama kanan kiri ya. Jadi hasil ini ya, kita lihat hasilnya. Jadi pemberian high dose atorvastatin sebelum dilakukan primary PCI pada pasien ACS ya mampu menurunkan ya major adverse cardiovascular event ya. Ini signifikan ya, kita lihat ya. Tidak memotong angka 1 ya. Kemudian P-nya di bawah 0,05 ya. Dan kita tidak dapatkan publication bias. Ya. Oke. Jadi hasilnya bisa kita percaya ya, ternyata high dose atorvastatin sebelum PCI pada pasien ACS ternyata sangat benefit untuk menurunkan major adverse cardiovascular events ya. Oke. Itu mungkin outcome yang pertama dari saya. Nah, ini saya ingin lihat nih, Dokter Wika tadi udah bikin ya? Iya dok, maaf dok untuk cara masukin datanya tadi terlalu cepat dok, jadi kelewatan dok. Oke. Cara Jadi masukin data gantian yang ya. sudah bikin Saya tak outcome coba dok. turunkan screen saya. Coba Dokter Wika share screen-nya ya. Nanti saya bantu Baik ya. dok. Oke. Oh, silakan dok. Ini sudah tadi saya masukkan indok ya. Yes. Kemudian langsung beberapa studi dimasukkan dok. Jadi masukkan ya semua studinya. Di maze ya, klik kanan dok. Yang ini dok? Bukan Yang bawahnya. Yes, klik kanan. Add study data. Masukkan semua aja studi-studinya. Jadi ini diklik dok ya? Oh, Nah, diklik pakai shift. Nah, masuk semua bisa itu. Ya. Ini. Jangan dok. Jadi yang belum masuk. Ya, Oh, yang yang atas itu Jang, Pati, Yu. Nah, itu di apa? Oke. Oke. Finish. Ya. Oke. Nah, Nah, ini kita lihat. Nah, itu kan tinggal dok. Dokter lari ke Excel-nya yang sudah saya tata tadi. Tinggal dikopas saja ke situ. Nah, oke. Nah, itu. Yang miss, outcome miss. Ya, itu dikopas, masuk ke situ. Yes. Oke. Dikopas. Enggak mau ya, nggak bisa ya? Bisa, dok, di apa? Di tabel-tabelnya tadi di bold semua. Nah, itu udah copy. Kalau nggak bisa di ya masukkan manual dok. Ya, ada.
Sip, Saya, Dok. good. Nah, oke. Kalau sudah seperti itu, dokter lari ke gambar yang sebelahnya F. Nah, itu good. Bukan Ini. sebelahnya, ya. Oke. Dokter lihat di situ ya. Iya, Dok. Kalau di situ kan lihat heterogeneity-nya ya. P-nya berapa tuh? Di atas 6, di atas 1 atau di bawah 1? Yang ini, Dok, ya. Ya, heterogeneity-nya. Di bawah 1, Dok. Oke, berarti kan dia heterogen tuh. Heterogen. Ya. Makanya pakai pakai random. Ya, jangan pakai fix. Ya. Sehingga kalau itu ditutup dulu. Cara merubahnya, nah sebelahnya itu ada FE atau fix effect, nah itu diklik. Oh, Nah, jadi itu random effect. Nah, hati-hati di situ, Dok. Sekarang buka forest plot-nya dulu. Yang ini ya, Dok, ya? Ya. Oke lah ya. Ternyata nggak signifikan ya. Ya. Hasilnya ya. Oke. Tapi percaya nggak dengan hasil ini, Dok? Sebentar, Dok. Tidak percaya kan? Harus cek biasnya dulu ya. Bias nggak nih hasilnya ya? Publication biasnya, Dok, ya? Ya, cari di funnel plot-nya. Di funnel plot-nya. Ini ya, Dok, ya? Ya, oke. Itu kan kita nggak lihat nih segitiganya ya. Ya, betul. Artinya apa? Data tersebut bias tuh di situ ya. Otomatis salah satu cara untuk ngilangi bias adalah kita tambah studi lagi. Ya. Ya kalau nemu ya. Sekarang kan nggak nemu nih studinya ya. Kita buang namanya small effect study. Itu kita lihat di situ. Studi yang kalau kita lihat grafiknya paling nyelentang punyanya siapa? Dengan sampel kecil. Punya U ya. Mungkin U, Dok. U et al ini. U dibuang aja tuh. Nggak usah dimasukin. Nah, sekarang cek lagi di situ. Bukan? Di apa? Forest plot-nya. Forest plot. Oke. Nah, kita lihat. Ya. P-nya berapa tuh heterogeneity-nya? 0,14. Kurang dari 0,1 atau lebih dari 0,1? Lebih dari, Dok. Jadi pakai fix ya, Dok, ya? Ya, good. Pakai fix. Ya. Kemudian kita lihat. Nah, signifikan ya? Ya. P overall-nya 0,007. Kemudian kita lihat overall effect-nya juga dia diamond-nya nggak motong angka 1 ya. Oke, ini ya, Dok, ya. Oke, good. Nah, terus sekarang kita lihat biasnya ada apa nggak? Masih ada nggak biasnya? Oke, sudah segitiga, Dok, belum segitiga. Nah, ya sudah, berarti kita pakai yang ini. Oke. Ya. Atau ditambah ya, Dok, ya, kalau ada data, Dok, ya? Ada lah kita tambahin ya. Karena ini saya nggak sempat nyari lagi ya, untuk contoh ya ini aja dulu. Baik, Dok. Siap. Ya. Siap, Dok. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain yang sudah mencoba ada masalah, monggo silakan kita diskusikan. Oke, monggo Dokter Alfian, thank you ya diturunkan. Monggo yang lain yang mau tanya silahkan. Monggo, terima kasih Dokter Alfian. Jika yang dari penjelasan atau demo Dr. Yoga tadi yang mau ditanyakan, silakan. Ini ada apresiasi dari Dr. Arsana, Dok. Yang sangat luar biasa. Terima kasih, bermanfaat. Oke, matur nuwun, Dok. Kemudian ada permintaan dari Dr. Nurul, Dok, untuk panduan. Ya, bagus sekali soalnya. Iya, karena kayak gini ini kan dipakai terus-menerus ya. Ini kan skill ya. Skill menerapkan teknologi software untuk research. Nah, kalau semisal ada panduan, Dok, biasanya kan sebuah software ada guideline-nya. Ada, Dok, di ini kan ini official punyanya Cochrane kan, Dok. Masuk ke web yang saya bagi tadi itu kan langsung nge-link sama Cochrane. Nah, di situ ada buku manualnya sih, sebetulnya ada di situ semua. Tapi kadang kita pengennya praktis ya, Dok. Oh gitu ya. Ya ini, Dok, praktis, Dok. Buat panduan gitu, Dok. Misal. Ya, insya Allah. Kadang kan ada yang kontekstual ya. Itu kan bisa karena aplikasinya bisa berbagai fungsi. Nah, kalau dalam konteks ini mungkin ada fungsi praktis. Nah, itu ada panduan praktisnya, Dok, semisal itu. Ada modul. Ya. Kasih ada ya. Ya, nggih, matur nuwun, Dok. Nggih. Monggo Bapak Ibu nambah sekalian. Ilmu jariah ya. Ilmu jariah terjaga. Betul loh, amal jariah. Iya, Pak, ilmu jariah, amal jariah. Amal jariah. Ya, tadi ada yang menanyakan tentang interpretasinya tadi, Dok. Hasilnya angka 0,72 itu positif, itu artinya apakah intervensi jadi begini.
Jadi tadi setelah kita lakukan analisis sama-sama ya, setelah kita cek bias, kita buang, ternyata yang valid ternyata didapatkan relative risk-nya 0,72% ya. Jadi itu artinya adalah pemberian atorvastatin itu bisa menurunkan angka kejadian MIS pada pasien ACS yang menjalani BCI sebesar 28% ya. Oke, itu artinya. Ah, Jadi yang enggak yang 0,72 tadi Dok ya. Yang menurunkannya yang ya 0, 28 ya. kan 0, kan kalau 1 itu artinya nggak punya efek Iya, apa-apa ya. Kalau 0,72 itu artinya 72% ya. Akhirnya kan kita nurunkan berarti sebesar 28. 100 kurangi 72, 28%. Ya, jadi kita bisa menurunkan angka kejadian major adverse cardiovascular event pasca PCI pada pasien yang pasien ACS menjalani PCI itu sebesar 28%. Ya. Jadi kita melihat ternyata ya benefit gitu loh treatmentnya ya. Oke, tanpa kita nyari data sendiri ya, ini datanya orang kita analisis ya. Jadi enak ini. Terima kasih Dok. Cuman yang mau saya tanyakan tadi kan saya lihat sepintas dari menunjukkan hal yang sama ya. Jadi semuanya kan kalau tidak salah tadi menurunkan semua ya, memang ya. Di antara kecuali lihat Dok, data yang di Jang itu kan garisnya kan masih motong angka 1 tuh. Oh, saya tidak lihat. Ya, artinya kan nggak ngefek gitu sebetulnya. Ya, kan masih kontroversi nih. Ya, coba saya share ya. Iya, iya. Sama-sama menurunkan tapi nggak signifikan gitu Dok. Ya, menurunkan nggak signifikan kan artinya sama aja nggak menurunkan Dok. Oh iya, iya. Nah, ini loh contohnya. Ya, studi dari Jang, ini kita lihat di sini nih, dia masih motong angka 1, ya nggak benefit lagi. Oh iya, iya. Iya. Gagal menunjukkan benefit, tetapi 2 studi yang lain berhasil menunjukkan benefit. Ya kita lihat overall gimana, oh ternyata benefit kan begitu. Iya, iya, iya. Jadi antara tidak signifikan dan signifikan itu juga menjadikan suatu kontradiktif Dok ya. Jadi hati-hati ketika mengambil keputusan Dok. Kalau kita sudah punya data nih, oh ternyata signifikan ya. Ya sudah, ternyata benefitnya betul ya. Ya sudah. Berarti ini bisa dipakai sebagai IBM kita untuk nanti membantu untuk menolong pasien ya. Saya rasa dengan IBM yang kuat lebih banyak pasien akan tertolong ya. Iya, iya, iya. Oke. Ya, terima kasih. Ini mungkin ada sebelum pertanyaan berikutnya ada reminder lagi ya untuk mengisi Google Form untuk sertifikatnya. Ini dari Novivilla Dok. Untuk data yang dibuang tadi ya? Dari Dr. Novi Dok. Dari you et al berarti tidak dimasukkan dalam tabel. Ya, betul, tidak saya masukkan ya, karena ini small effect study ya. Jadi dalam analisis ini saya buang. Ini pertanyaan Dr. Novi, untuk hal seperti ini dalam seleksi data yang dimasukkan, mana dari dimasukkan itu apa perlu dibahas tersendiri di makalah atau bagaimana Dok? Ya nanti dalam makalahnya bisa Dok dibahas. Kami melakukan analisis, ternyata kita temukan small effect study lah. Untuk mengatasi itu kita buang studi dari sini kan bisa. Kita dapatkan hasil seperti ini. Nanti monggo didiskusi, dituliskan tidak masalah. Atau dirisau, tidak masalah. Jadi pokoknya intinya Sanat Yoga tadi untuk segitiga dari funnel plot itu memang harus terbentuk atau bagaimana? Apanya? Segitiga dari funnel plot tadi untuk menentukan publication biasnya itu memang harus terbentuk. Jadi kan untuk mengeksklud itu kan untuk kalau sepemahaman saya untuk membentuk segitiga funnel plot tadi. Bukan menampilkan segitiganya. Menampilkan. Ya memang salah satunya itu ya. Tapi makanya saya bilang kita ada tools lain ya CMA ya. CMA itu berbayar, makanya saya tidak tampilkan di sini ya. Karena yang ada di laptop saya aja ya, mungkin tuh teman saya lain susah untuk akses itu kan harus berbayar ya. Mungkin harus beli kan begitu. Jadi kalau mau salah satu cara kalau nggak mau pakai itu tadi funnel plot, kita bisa pakai Egertest atau backtest ya, pakai CMA. Mungkin lain kali kita bisa agendakan Dok. Oh ya. Ya, biar terima kasih. Ya. Oke, monggo. Ini sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Dok. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin terakhir dari saya, Dok ya. Ya. Tadi kalau sepintas saya melihat sepertinya kan seolah-olah mudah, Dok ya, seolah-olah. Ya. Cuman bayangan saya yang prosesnya sulit nanti mungkin adalah mengekstrak data untuk menjadikan Excel-nya tadi itu berarti kita harus mereview satu-satu. Itu mungkin yang Dr. Yoga tadi sampaikan, tidak bisa satu orang, harus banyak orang. Untuk membuat Excel-nya datanya tadi, itu kan berarti kita harus menelaah satu persatu semuanya,
masuk kriteria tadi atau enggak, inklusi atau Ya, dimasukkan atau enggak. jadi begini, Dokter Sandy, meta analisis itu akan bisa jadi kalau kita kerja keroyokan ya. Dan yang selama ini saya lakukan dengan beberapa kolega dan mahasiswa itu adalah ketika kita menetapkan inclusion exclusion, kita seleksi studi, ini harus orang-orang yang biasa baca jurnal, Dok. Ya, termasuk quality study assessment itu orang yang baca jurnal, otomatis yang senior lah. Tetapi kalau data extraction ini kita bisa limpahkan pada orang yang mungkin belum terlalu berpengalaman, enggak apa-apa ya. Tapi yang penting quality controlnya bisa kita cek. Ya, selama ini saya analisis sendiri. Ya, karena terus terang begitu data misalnya dibantu oleh residen ya, residen memberikan masukan data ke Excel, kita pakai Google Sheet. Nah itu nanti tetap quality controlnya saya cek ulang di masing-masing studi, benar nggak ini hasilnya sini, benar nggak sekian, baru saya masukkan analisis ya. Jadi artinya di sini perlu kerjasama dan kerja keroyokan itu lebih menghasilkan ya. Dan kalau bisa outcome yang dinilai itu jangan satu, Dok, banyak outcome, Dok. Nanti manfaatnya banyak, Dok. Nanti kita setelah punya 10 outcome nih, ya sudah, nanti residen atau koas butuh maju event apa, ya sudah ambil satu outcome, 2 outcome suruh maju gitu aja, Dok. Tapi nanti yang garis besar ya kita jadikan jurnal, mana yang Dok kalau nggak dibikin jurnal, Dok. Ya itu kalau saya sih. Ya. Oke. Nah, baik, mungkin itu tadi terakhir ya, tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin penjelasan dari Yoga tadi itu mungkin sekaligus resume dari pertemuan kali ini, bahwa suatu meta analisis ini sebenarnya penelitian yang sangat menjual, Dok ya. Jadi di piramida tadi itu yang paling atas. Jadi saya jelaskan step-stepnya, ya memang harus berkelompok dan susah gampang, harus dan butuh banyak quality control. Dan sebenarnya bisa dipelajari. Nanti mungkin jika ada yang masih ingin ditanyakan, dibahas atau mengalami kesulitan dalam perjalanan untuk membuat suatu meta analisis, bisa menghubungi atau konsultasi Dr. Yoga yang Dok, jadi dapat amal jariah tadi, Dok. Ya. Banyak apresiasi dari Tersinggi. Baik, jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, ada yang ingin disampaikan lagi, Dr. Yoga? Mungkin terakhir. Oke, sampun lah. Jadi analisis itu intinya tidak akan pernah terjadi kalau nggak dicoba. Gitu ya, aja. itu untuk saya, Dok, memang belum pernah mencoba. Ya. Terima kasih atas perhatiannya seluruh audiens, senior-senior saya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di webinar dari jurusan kedokteran dalam rangka Dies Natalis ke-48 FKUB. Untuk acara saya kembalikan ke MC Mbak Arsa. Silakan. Dr. Wendy, agenda kegiatan dengan judul langkah praktis membuat review sistematik dan meta analisis, yang merupakan rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh jurusan kedokteran Universitas Brawijaya telah berakhir. Kita bertemu lagi dalam kegiatan sinau bareng selanjutnya yang teragendakan pada hari Sabtu tanggal 13, 20, dan 27 November 2021 dengan tema yang tak kalah menarik dalam link Zoom yang sama. Lebih detail bisa menghubungi kami staf jurusan kedokteran. Terima kasih kepada para narasumber, moderator, serta Bapak Ibu hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yoga, Bapak Ibu. Matur nuwun, Dok. Matur nuwun. Nggih. Waalaikumsalam.